Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mempertahankan keistiqamahan kita di dalam menjaga salat secara berjamaah. Salat fardu berjamaah ini sampailah kita rasakan dia kehilangan ketika kita tidak dapat meraihnya. Kalaupun kita tidak bisa merasa atau bertindak dan bersikap dengan sikap muaqabah, memberi sanksi kepada diri sendiri sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab yang mewakafkan kebun kurmanya gara-gara ketinggalan satu kali salat berjamaah asar, bukan tinggal salat tapi tinggal salat jamaah asar. Beliau menghukum dirinya, memberi sanksi dirinya, mewakafkan kebunnya karena kebunnya dianggap telah membuat dia lalai daripada salat berjamaah. Sidang jemaah yang berbahagia, kalaupun kita tidak bisa memberi sanksi terhadap diri seperti itu, paling tidak kita sudah merasa ketika salat jamaah kita luput, ada sesuatu yang kita rasa seperti merasa sedih misalnya, atau merasa salat sendiri tidak puas misalnya, atau merasa penyesalan yang sangat dalam sekali. Itu sudah lebih bagus. Selanjutnya bahagia yang kedua, sebelum kita masuki dalam kajian bahwa kepada sahibul kurban yang tinggal lebih kurang 2 minggu lagi, kepada sahibul kurban nanti disunatkan dari tanggal 1 Zulhijjah, ya, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hari nahar, hari penyembelihan, bahwa kita disunatkan untuk tidak menggunting rambut, untuk tidak menggunting atau memotong jenggot, tidak menggunting bulu-bulu yang ada, dan juga tidak menggunting kuku mulai dari 1 bulan Zulhijjah, 10 hari. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berlaku bagi kita yang sudah memiliki komitmen dari sekarang. Tapi bagi orang yang baru ada keputusan berkurban pada tanggal 2 Zulhijjah, maka larangan sunat tidak melakukan ini berlaku pada hari itu dan seterusnya. Bagi orang yang membuat keputusan pada tanggal 5 Zulhijjah, baru ada kepastian nyembelih, baru ada kepastian berkurban, maka sunat ini berlaku bagi dia pada hari itu. Pada hari keputusan itu dia tidak lagi disunatkan untuk tidak memotong bulu dan menggunting kuku. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagi sahibul kurban, bukan bagi binatang kurban. Jadi tidak ada hubungan dengan tidak memotong kuku binatang kurban, tidak ada manfaatnya. Tidak ada hubungan dengan tidak memotong bulu binatang kurban, tidak ada manfaatnya. Walaupun nanti ditemukan di dalam bacaan, itu hanya kesalahan di dalam terjemahan teks saja. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kajian kita pada pagi ini. Bulan yang lalu kita sudah sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan apakah orang yang meninggal dunia menggugurkan kewajiban zakat padanya, apakah orang yang sudah lama tidak membayar zakat menggugurkan zakatnya. Ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan apabila seseorang tidak membayar zakatnya sudah 60 tahun pun, sudah 60 tahun dia tidak bayar, apakah dia itu tahu atau tidak, dia menyadari atau tidak, apakah dia hidup di sebuah negeri muslim atau di negeri kafir, ya, kewajiban zakat tetap dibebankan kepadanya.
Ya, kemudian terkait dengan masalah bagaimana dengan orang itu sudah meninggal dunia, jumhur ulama berpendapat dia tetap wajib menunaikan zakat yang selama hidupnya dia tidak bayar, kecuali Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa dengan meninggalnya seseorang maka gugurlah kewajiban zakat padanya. Tapi bukan berarti dia meringankan itu. Dia ingin menyampaikan berarti kematiannya membawa dosa besar. Kematiannya adalah kematian yang meninggalkan kewajiban zakat. Pagi ini sidang bahagia ada subjudul lain yang berhubungan dengan masalah yang sudah kita bahas, yaitu terkait dengan masalah bagaimana zakat itu, apakah zakat yang mau dibayar itu bisa tidak umpamanya diniatkan untuk dicari-cari alasan, untuk tidak dibayar. Bahasa kita mungkin mencari helah, ya, mencari helah untuk tidak membayar zakat. Banyak alasan yang dilakukan oleh manusia, menciptakan alasan-alasan yang karena manusia ingin supaya menghindar, ya, menghindari diri agar zakat tidak perlu dibayar. Ya, para ulama memberikan berbagai macam pandangan terkait dengan masalah ini. Di antaranya adalah mazhab Maliki yang mengatakan bahwa orang-orang yang mencari alasan untuk tidak membayar zakat atau menghindari kewajiban membayar zakat, menurut mazhab Maliki hukumnya adalah haram. Pendapat Imam Maliki ini juga didukung oleh mazhab Hambali yang mengatakan bahwa haram hukumnya bagi seseorang yang mencari-cari alasan untuk menghindari membayar zakat. Yang disebutkan di antara contohnya adalah misalnya menukar harta yang sudah ada kewajiban zakat padanya. Menukar harta yang sudah ada kewajiban zakat padanya. Misalnya menukar harta zakat dengan harta zakat yang jenisnya sama. Misalnya ada kewajiban zakat pada sapi 30 ekor. 30 ekor kan sudah wajib zakat. Dia menukar yang 30 ekor itu, dia ambil 5 ekor sapi ditukar dengan 4 ekor sapi lain. Tentu sapi yang lebih gemuk tentunya, karena 5 ekor untuk ditukar yang 4 ekor. Sehingga ketika di total jumlah tinggal 29 ekor. Nah, ketika jumlahnya menjadi 29 ekor, maka kewajiban zakat tidak ada. Karena sudah tinggal 29. Kewajiban zakat pada sapi adalah 30. Itu ditukar dengan jenis yang sama. Atau dia menukarnya dengan jenis yang berbeda. Ya, sapi tadi sebagai jenis binatang yang diwajibkan zakat padanya, dia tukar dengan binatang lain, ditukar dengan kambing misalnya. Ketika dihitung jumlah sapi tidak sampai lagi 30 ekor. Bisa jadi tinggal 25 ekor, tergantung dia mau tukar berapa lah dengan kambing kan. Misalnya dia tukar 2 ekor sapi dia dengan 6 ekor kambing. Maka 6 ekor kambing tidak ada kewajiban zakat. 28 sapi yang sisanya juga tidak ada kewajiban zakat. Ini namanya mencari helah. Atau dia mencari helah dengan cara lain. Misalnya dia menghadiahkan kepada orang lain. Ini didasari oleh niat di awal. Awalnya dia niatnya untuk apa? Memang niat menghindari agar tidak perlu bayar zakat. Apabila dia dari niat awal untuk menghindar daripada membayar zakat, maka itu hukumnya adalah haram. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali, ya.
apapun alasan yang dilakukan oleh manusia, kalau memang dia pada awalnya niat untuk menghindar daripada zakat, itu hukumnya haram. Kecuali memang bukan menghindar, ya, memang secara terjadi dengan sendirinya lah, secara alamiah terjadi. Umpamanya ketika sudah sampai haul, sudah mau sampai nisab, hartanya, sudah mau membayarnya karena sudah mendekati waktu haul, tiba-tiba ada keperluan, ya, ada keperluan yang memang harus dia tunaikan keperluan itu, sehingga mengurangi jumlah harta yang harus dia bayar zakatnya, sehingga mengurangi nisab. Kalau ini terjadi, maka itu tidak dikategorikan mencari helah untuk tidak membayar zakat. Dan itu secara syar'i tentu saja tidak dipermasalahkan. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan hukum bagi orang yang seperti ini adalah makruh, ya. Hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram. Tapi yang paling tegaslah pendapat Imam Maliki dan pendapat Ahmad bin Hanbal. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu subjudul lagi yang menarik disampaikan di sini adalah, seharusnya tadi saya sampaikan, terkait dengan masalah membayar zakat. Ada kewajiban membayar zakat, tetapi juga ada kewajiban membayar hutang dalam satu waktu. Dalam satu waktu ada kewajiban membayar zakat, ada kewajiban membayar hutang, ya. Kalaulah kewajiban membayar zakat dan ada kemampuan membayarnya, kewajiban zakat sudah terbebani bagi pribadi seorang muslim, sudah berstatus muzaki, dan dia memiliki kemampuan, tidak ada halangan untuk membayar zakat itu, maka kemudian dia tidak membayarnya, ada kemampuan membayar, sudah masuk kewajiban membayar, tapi dia tidak membayar sampai matinya, ya. Jadi disebutkan di dalam di dalam Al-Muhaddab dari kalangan ulama Syafi'iyah, ya, yang dikutip oleh Yusuf Al-Qaradawi, bahwa orang seperti ini wajib mengqadha, ada kewajiban zakatnya, tetapi ada kemampuan untuk membayarnya, sampai mati dia tidak bayar. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang memiliki sudah sampai kewajiban membayar zakat, tetapi dia punya hutang pada orang, ya. Jadi kalau kewajiban zakat disebut hutang kepada Allah, ya. Kalau yang satu lagi disebut hutang kepada manusia. Dan berkumpul dua kewajiban ini, tetapi keduanya tidak mencukupi untuk dibayar. Mau dibayar zakat, kalau dibayar hutang bersama dengan zakat, maka tidak mencukupi untuk zakat dan juga tidak mencukupi untuk hutang. Tapi kalau dia membayar zakat saja, mencukupi uangnya untuk zakat atau hartanya untuk zakat. Kalau dia membayar hutang, mencukupi hartanya untuk hutang, tapi tidak mencukupi untuk zakat. Nah, para ulama memberikan 3 pandangan di sini, ya. Dalam kasus seperti ini, pendapat yang pertama, para ulama mengatakan dia harus mendahulukan hutang kepada manusia. Dia wajib bayar hutang dulu, nggak usah bayar zakat. Uangnya cukup untuk bayar hutang, ya, tidak cukup untuk bayar zakat. Atau uangnya cukup untuk bayar zakat, tapi tidak cukup untuk bayar hutang, kan dua-dua kewajibannya. Jadi pendapat yang pertama, dia harus bayar hutang manusia dulu, karena hutang pada manusia itu didasarkan pada memperkuat atau untuk menguatkan hubungan di antara sesama manusia, dan itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting, ya. Dan kalau hutang terhadap Allah didasarkan kepada keringanan,
Itu pendapat yang pertama lah. Apa yang dimaksud dengan keringanan di sini, bahwa Allah memiliki sifat maha mengampuni. Allah memiliki sifat yang maha memaafkan, kan seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua, itu yang harus didahulukan adalah membayar zakat, bukan membayar hutang kepada manusia. Membayar zakat. Karena apa? Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada suatu ketika pada waktu berhaji, bahwa hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Ya, hadis ini berhubungan dengan masalah pertanyaan seorang sahabat terkait dengan puasa dari ibunya, puasa Ramadan, ya, yang ibunya itu tidak bisa melakukannya karena sakit sehingga beliau meninggal dunia, atau karena beliau uzur syar'i sehingga beliau meninggal dunia. Lalu anaknya bertanya tentang puasa ibunya tersebut. Rasulullah SAW balik bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu jika kamu memiliki hutang kepada manusia? Jika ibumu memiliki hutang kepada manusia, apakah kamu harus membayar hutang itu? Jadi sahabat ini menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, kalau begitu hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Dari sini para ulama memahami bahwa zakat itu adalah hutang kepada Allah, dan dengan demikian itu lebih utama untuk didahulukan daripada hutang-hutang yang lain, kalaulah keadaan seperti yang kita sebut tadi. Pendapat yang ketiga adalah hutang dan zakat itu sama-sama dibayar. Jadi separuh untuk bayar hutang, separuh lagi untuk bayar zakat. Ya. Karena keadaannya dua-dua wajib, dua-dua tidak cukup. Nah, kalau dua-dua cukup kan tidak ada masalah, ya. Dua-dua umpamanya kemampuan ada bayar hutang, kemampuan bayar zakat, ya dua-dua harus dibayar. Tidak boleh kurang dari jumlah zakat yang harus dibayar. Tentu saja hutang kepada manusia juga tidak boleh kurang. Nah, kasus yang tadi itu kurang dua-duanya, maka keduanya harus dibayar dengan dibagi dua. Separuh bayar zakat, separuh bayar hutang. Begitu disampaikan di dalam Fiqh Zakah Yusuf Al-Qaradawi, tetapi ditekankan pada pendapat yang kedua, pembahasannya ditekankan pada pendapat yang kedua, bahwa ini diuraikan daripada pendapat Ibnu Hazmin, ya, bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan seperti disebutkan tadi, maka wajib baginya mendahulukan membayar zakat terlebih dahulu, dan zakat yang dibayar itu tidak ada lagi hak untuk ahli warisnya. Umpamanya kan dia sudah meninggal dunia, kasus tadi dia sudah meninggal dunia, ada hutang, maka ahli warisnya tidak berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan. Kemudian wasiat itu tidak perlu ditunaikan walaupun dia berwasiat. Kemudian orang yang berhutang padanya tidak mendapatkan hak untuk membayar hutangnya. Karena apa? Karena orang ini harus didahulukan di dalam membayar zakat. Ya, harus didahulukan membayar zakat. Jadi tidak boleh diberikan harta yang ditinggalkan oleh si mati itu untuk ahli warisnya karena ada hutang zakat. Tidak boleh ditunaikan wasiat si mati itu karena ada hutang zakat. Tidak boleh dibayar hutang si mati itu kepada sesama manusia yang lain karena ada hutang zakat. Jadi harus diutamakan zakat. Dan Ibnu Hazmin menantang pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa dengan meninggalnya seseorang menggugurkan kewajiban zakatnya. Ketika orang sudah meninggal dunia, kewajiban zakat menjadi gugur. Artinya ahli waris tidak perlu lagi membayar zakat.
si mati. Artinya wasiat daripada si mati boleh dilaksanakan. Bahkan kalau ada hutang-hutangnya pun boleh dibayar hutangnya kepada saudara-saudara yang lain, dan tidak perlu untuk menunaikan zakatnya, karena dengan matinya menggugurkan kewajiban zakat. Hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan seperti itu, dan pendapat itu ditantang oleh Ibnu Hazm sendiri, dan juga jumhur ulama juga tidak sependapat di dalam hal ini, yaitu bahwa matinya seseorang tidak menggugurkan zakat mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sebagai prolog kajian kita pada pagi ini. Mungkin di antara jemaah ada yang mau berkontribusi, siapa silakan. Ya. Salam. Membayar zakat, kemudian zakat itu kan dibagi dalam senif-senif yang harus ditunaikan. Antara lain adalah pembayaran hutang. Apakah yang maksud tadi membayar dua hal yang sama, tapi kita lebih memprioritaskan pertama menyiapkan membayar zakat. Kemudian dari bayar zakat itu kan ada senif saatnya belum hutang. Jadi artinya kita membayar hutang. Apakah seperti itu pemahamannya yang dimaksudkan, ataukah memang zakat dan hutang ini pada kedudukan yang setara? Maka ada pendapat tadi kita bayar hutang dulu, baru kita tunaikan zakat. Baik. Ya, memang membayar hutang yang dimaksud di situ bukan belum hutang yang menerima zakat gharimin, ya. Yang menerima zakat kan ada senih gharimin. Jadi bukan memberi zakat kepada gharimin. Begitu maksud pertanyaan Bapak, ya. Yang kita sampaikan tadi adalah membayar hutang kita sendiri yang kita buat hutangnya. Kita sebagai berhutang kepada orang lain, sehingga ada pemiutang yang memberi pinjaman kepada kita, yang wajib kita bayar hutang itu sesuai dengan yang kita hutangkan, yang kita pinjam. Kalau yang berhubungan dengan masalah gharimin, untuk mendapatkan haknya, itu bukan bayar hutang. Itu bukan membayar hutang lah. Memberikan hak kepada gharimin memang mendapatkan jatah dia dari senifnya, yaitu senih gharimin, orang yang berhutang. Jadi kita bukan membebaskan seseorang atau membebaskan diri kita yang berhutang tadi, kan. Diri kita yang berhutang tadi, membebaskannya dengan memberi belum hutang tadi, membebaskan orang dengan belum hutang tadi. Jadi tidak seperti itu, dia berdiri sendiri. Ini memang untuk senih gharimin, ya. Senih gharimin lah, kita yang berhutang kita wajib melunasi hutang kita. Jadi seperti itu. Sama seperti mungkin, ya, seperti masjid yang dianggap oleh panitianya sebagai orang berhutang, ya. Sehingga ketika ada uang zakat yang dikelola di masjid, sebahagian dikasih untuk senih gharimin. Gharimin yang dimaksud adalah masjid, membayar hutang masjid, Nah, kalau membayar hutang masjid dianggap sebagai penerima zakat, dianggap sebagai gharimin, kan seperti itu, ya. Jadi yang disebut tadi juga seperti itu, membayar kepada gharimin, lalu hutang kita menjadi lunas, seperti itu, Pak, ya. Jadi tidak demikian yang dimaksud di dalam pembahasan kita tadi. Tapi yang dimaksud adalah kita sendiri yang memiliki hutang, lalu kita wajib membayar hutang itu. Ya, apakah hutang itu kepada orang kaya maupun hutang itu kepada orang miskin. Jadi wajib ditunaikan, bukan dengan cara mengkonversi, ya, mengkonversi hutang kepada zakat. Kita sebut zakat padahal hutang, kan seperti itu. Baik, ada lagi? Tidak boleh kita niatkan zakat, kemudian zakat tersebut kita bayar ke hutang. Ya,
Hutang ya. Hutang tetap pada hutang, ya, zakat tetap pada zakat, kan seperti itu. Ada lagi di antara jemaah? Sedikit Pak. Ya. Untuk dengan hutang masjid tadi yang Bapak sampaikan, misalnya masjid ada menerima zakat mal Ya. dari warga. Kemudian masjid ada hutang, kalau Bapak katakan tadi, apa boleh masjid mengambil dari bagian hasilnya hutang? Ya. Kalau kita lihat dari kajian kita di awal dulu bahwa yang dimaksud senif-senif yang menerima zakat dalam surah At-Taubah ayat 60 itu kan semuanya orang, ya. Semuanya orang, kan. Jadi termasuk gharimin adalah orang. Innamas shadaqatu lil fuqara, orang, wal masakin, orang, wal amilina 'alaiha, wal muallafati qulubuhum, wal gharimin, wa fir riqab, wa fir riqab, orang, wal gharimin, orang, fi sabilillah, orang, wabun sabil, orang. Ini semuanya adalah orang. Jadi gharimin bukan masjid, gharimin bukan bangunan, gharimin bukan kegiatan, tapi gharimin adalah orang. Dan gharimin itu pun dibagi orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya. Yang kedua, orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain, menyelamatkan orang lain. Dengan demikian orang juga. Ya. Jadi untuk kemudian yang ketiga, gharimin dikait dengan kemiskinan. Gharimin bukan orang-orang yang mampu. Mesti gharimin itu orang yang tidak mampu. Berarti orang. Seperti itu. Jadi tetap orang. Ketika kita umpamanya mengambil zakat untuk membayar hutang masjid, pertanyaan berikutnya muncul, hutang siapa? Siapa yang berhutang? Oh, rupanya yang berhutang panitia masjid. Panitia yang berhutang. Nah, panitia yang berhutang untuk masjid itu tidak ada hubungan dengan zakat. Tidak ada hubungan dengan harus dibayar dengan zakat. Jadi panitia harus mencari uang lain untuk membayar hutang kepada masjid. Ya. Sebab begini, kalaulah masjid itu harus ada dan uang lain tidak ada, maka boleh mengambil zakat dari seni fi sabilillah untuk buat masjid. Bukan seni gharimin, bukan seni gharimin. Karena seni fi sabilillah dimaknai sebagai sabilil khair, boleh mengambil untuk membangun masjid karena tidak ada uang lain sama sekali. Tidak ada uang lain sama sekali. Ya, boleh. Tapi kalau sumber lain ada, maka tidak boleh mengambil zakat untuk membangun masjid. Hatta membangun jembatan pun boleh. Ketika uang lain tidak ada dan itu harus ada, artinya jembatan itu harus ada. Misal dikasih contoh di dalam fikih zakat. Misalnya ada masjid di seberang, ada sungai. Kita tidak mungkin bisa melintasi sungai itu untuk menjangkau masjid tanpa ada jembatan. Dan dana yang ada dana zakat. Dalam kasus seperti itu dibenarkan walaupun jembatan yang dibangun untuk bisa menjangkau masjid. Dan itu bukan seni gharimin. Bukan seni gharimin, seni sabilillah sebagai makna sabilil khair lah. Dan pada dasarnya imam mazhab Malik, imam mazhab 4 itu tidak setuju zakat itu seni sabilillah dibangun masjid. Karena sabilillah bermakna al-ghuzzah. Al-ghuzzah itu perang, ya. Perang fisik. Tetapi Manna al-Qattan mengatakan bukan hanya perang fisik. Karena itu zakat juga boleh diberikan kepada orang-orang yang melakukan perang ghazul fikri. Ghazul fikri perang pemikiran lah, perang urat saraf, ya. Tapi imam mazhab itu perang
perang fisabilillah kan, perang fisabilillah. Jadi tidak ada itu zakat untuk masjid. Nah, seperti itu. Tapi dalam kasus tertentu dibenarkan, terutama oleh ulama yang memperluas makna sabilillah dengan makna sabilil khair. Ya, termasuk Yusuf Al-Qaradawi mengatakan seperti contoh yang saya sebutkan tadi, itu dibenarkan. Dengan demikian bahwa zakat itu untuk masjid yang berhutang tadi tidak boleh dibayar dari seni gharimin. Apa logikanya kalau kita mau logikakan, ya? Sangat sederhana dilogikakan. Kenapa masjid itu harus ada seperti maunya kita sehingga kita harus berhutang? Kenapa masjid harus dibangun kubahnya dan uang untuk bangun kubah itu harus dengan berhutang, dan hutang itu harus dibayar dengan zakat? Kenapa masjid itu harus pakai keramik dan keramik itu statusnya hutang harus dibayar dengan seni gharimin? Kenapa masjid itu harus ada cat dan cat itu dengan cara berhutang, lalu hutang itu harus dibayar oleh zakat? Tidak ada logikanya, nggak ada logikanya. Karena masjid yang dimaksud bukan seperti masjid yang kita maksud. Masjid yang dimaksud untuk tempat kita beribadah bukan seperti masjid yang kita maksud. Jadi bagaimana juga masjid? Masjid yang kita maksud, masjid yang dimaksud sesuatu yang sudah bisa dianggap difungsikan sebagai masjid, masjidlah dia. Masjid dia. Tempat sederhana difungsikan sebagai masjid, masjidlah dia. Tidak boleh berhutang untuk itu. Berhutang boleh, bukan dibayar oleh seni gharimin. Ya, seperti itu. Kalau kita balik lihat kepada referensi fikih, ya, yang membenarkan penggunaan seni gharimin, ya, bahwa seni gharimin itu yang untuk berhutang untuk kepentingan dirinya dan kepentingan orang lain. Pendapat yang kontemporer, ya. Pendapat kontemporer dicoba kembangkan. Makna gharimin itu ini dicoba lempar oleh Al-Qaradawi. Ya, Al-Qaradawi sendiri tidak menjelaskan secara lebih panjang di situ bahwa seni gharimin itu bisa dibagi kepada dua. Satu, seni gharimin itu maknanya adalah orang yang berhutang tadi untuk kepentingan dirinya dan kepentingan orang lain. Yang kedua, seni gharimin adalah orang yang perlu dihutangkan. Orang yang perlu dihutangkan. Ini dia mau sampaikan, pendapat kontemporer ini yang mau disampaikan adalah boleh menghutangkan zakat kepada seni gharimin dari makna gharimin yang kedua. Itu yang mau disampaikan di situ. Nanti kan ada orang yang tidak mendukung, kan, mana boleh zakat dihutangkan, kan seperti itu. Kalau mau dirujuk boleh dilihat di Al-Qaradawi, boleh dilihat juga dari Profesor Masfuk Zuhdi, pengurusan zakat di Malaysia, boleh juga dilihat daripada pendapat-pendapat ulama kontemporer lain seperti Hamidullah. Itu pendapat ulama-ulama yang ulama sekarang lah. Kalau dulu tidak ada menawarkan konsep menghutangkan kepada orang yang perlu dihutangkan, tidak ada. Tapi masih debatable, masih sangat mudah untuk didebat lah. Itu kalau kita melihat kepada pendapat ulama tafsir, seni gharimin boleh disalurkan kepada korban bencana alam. Orang musibah. Orang musibah boleh, bencana alam boleh, orang musibah boleh. Musibah banjir, kondisinya menjadi down dia, menjadi miskin dia karena banjir, maka gharimin ada kaitan dengan kemiskinan. Urang tutung rumah umpamanya, musibah bencana alam. Ya, jadi seperti itu. Dengan demikian membayar belum hutang untuk masjid atau untuk yang lain-lain, saya tidak temukan. Seperti itu. Yang saya temukan dalam fikih klasik seperti saya sampaikan tadi, fikih kontemporer dia tambah satu orang yang patut dihutangkan, dan tafsir mengatakan seperti tadi. Tidak ada untuk membayar hutang masjid.
Sebab kita menganggap belum begitu layak menjadi masjid ketika masjid belum ada keramik umpamanya kan, ketika masjid belum ada yang lain-lain, sehingga kita merasa ini sangat butuh, ini nggak mungkin nggak ada, walaupun harus berhutang. Silahkan berhutang, bayar dengan infak, bayar dengan sedekah harian kan, atau dengan cara lain, bukan mengambil daripada senih gharimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Salam. Dalam hal penyaluran zakat, apakah bisa kita salurkan kepada satu orang sendiri yang kerabat kita yang kita anggap kurang mampu, kita berikan zakat itu dengan tujuan membantu dia untuk menjadikan modal dalam berapa juta kita kasih, tapi benar-benar pada satu sendiri saja dengan bantuan dengan harapan bisa membantu menjadi modal. Baik. Zakat boleh disalurkan kepada satu senif saja kalau senif lain tidak ada. Zakat boleh disalurkan kepada satu orang saja dari satu senif kalau orang lain tidak ada. Ya. Tidak ada artinya di tempat zakat itu disalurkan. Apalagi di situ ada otoritas yang mengelolanya kan. Apabila senif lain ada, maka zakat tidak boleh diberikan kepada satu senif. Sementara senif lain ada di situ. Umpamanya kita mau kasih kepada orang miskin saja, orang fakir ada di situ, mu'allaf ada di situ, ya kan? Dan senif-senif lain ada di situ, tapi kita menafikan atau melupakan senif lain hanya untuk memberi modal kepada si fulan. Tidak boleh seperti itu, karena ada jatah orang lain di situ. Ya. Kenapa muncul pikiran seperti itu? Karena zakat kita kelola sendiri dan zakat itu kecil. Umpamanya kita punya zakat 2 juta. Ini orang miskin ini patut diganti becaknya. Ya kan? Karena di tangan kita cuma ada zakat 2 juta dari zakat pribadi. Maka yang muncul di pikiran kita, oh ini 2 juta nampak cukup untuk becak itu. Padahal di kampung itu bukan hanya dia, ada orang miskin lain kan? Itu saya duga muncul pikiran seperti itu karena zakat yang ada di tangan kita kecil, karena kita kelola sendiri. Tapi ketika kita zakat itu kita serahkan ke kampung, misal ini yang kampung kelolanya bagus lah, yang enggak kelolanya bagus mungkin mengecewakan muzaki, ya kan? Misalnya di situ ada Baitul Mal kampung yang mengelola sangat bagus, nah, masyarakat menyalurkan zakat ke situ, menyerahkan zakat ke situ. Kita yang punya uang 2 juta tadi kita menyerahkan ke situ juga. Yang ingin kita bantu juga kita laporkan kepada amil. Saya sebenarnya mau menyerahkan becak dengan uang zakat saya yang 2 juta, tapi saya lebih mempercayai lembaga agar lembaga juga menyerahkan kepada dia. Nah, ketika diserahkan umpamanya oleh lembaga malah melebihi dari 2 juta. Kalau tadi 2 juta becaknya second, bisa dikasih becak baru. Kenapa? Karena lembaga memiliki uang yang banyak, zakat yang banyak dari orang-orang, dari muzaki yang lain. Nah, itu kelebihan ketika disalurkan di dalam lembaga amil. Jadi lembaga amil ini boleh dikasih tahu, Pak, saya sebenarnya mau salur ke sana, tapi saya lebih ingin sesuai dengan perintah Al-Quran, sunnah Rasulullah yang dipraktikkan oleh para nabi bahwa zakat itu melalui lembaga amil. Nah, saya serahkan ini kepada lembaga amil, tapi tolong yang ini dibantu. Itu boleh Pak diusul tuh, nggak apa-apa diusul. Nanti dia akan memastikan dulu, jangan-jangan nama yang kita berikan itu sebenarnya enggak mengkarat, sangatlah ada enggak begitu butuh seperti yang kita duga. Artinya ada orang lain yang harus diprioritaskan, maka akan dikasih tahu kepada kita, Pak, sebenarnya ada orang lain yang lebih parah dari dia. Nah, kalau begitu bagaimana? Kalau begitu kita berikan sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan lembaga. Enggak mesti 2 juta misalnya, karena ada orang lain yang harus diutamakan juga. Jadi itu keuntungan atau kelebihan ketika zakat itu disalurkan melalui lembaga amil, dan tentu amil yang profesional lah, amil yang paham tentang masalah zakat. Saya kira seperti itu Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada subuh ini. Kalau tidak ada yang lain, kita padai. Semoga kita menjadi orang yang
menjaga harta daripada kewajiban zakat, memastikan semua zakat yang pada masa lalu sudah terbayarkan, dan kalau ada yang kita lupa membayarnya, kita masih tetap dibebankan membayarnya sekarang. Kita masih tetap dibebankan membayarnya sekarang. Saya mendapat beberapa kasus terkait dengan ini. Ada kasus lagi yang baru jamaah telepon terkait dengan zakat selama tsunami. Kalau dulu kan yang 40 tahun saya sampaikan, yang ini tsunami. Selama tsunami ada beberapa ratus mayam lah. Saya tidak sampaikan berapa ratus mayam. Beberapa ratus mayam selama 10 tahun dia tidak bayar. Jadi tanya gimana sekarang? Karena setelah ikut pengajian ya yakin sendiri harus dibayar, dan dibayar untuk 10 tahun dengan cara pembayarannya adalah berlaku pengurangan setiap tahun. Misalnya Bapak memiliki emas 100 mayam, 100 mayam, selama Bapak tidak bayarnya 5 tahun, maka 2,5% di tahun pertama Bapak bayar 2,5%. Dari berapa mayam? Dari 100 mayam. 2,5% dari 100 mayam. Uang ini enggak bertambah selama 5 tahun kan? Selama 5 tahun disimpan enggak bertambah. Emas misalnya. Tahun kedua ini dibayar sekali bayar sekarang. Cara ngitungnya. Menghitung tahun kedua adalah sisa dari 100 mayam tadi yang udah diambil 2,5%. 2,5% dari sisa 100 mayam yang udah diambil 2,5%. Ya, 97,5% sisanya. Tahun ketiga ketika dibayar, karena ini tidak bertambah, maka yang dibayar adalah 2,5% dari 95%. Tahun berikutnya dikurangi 2,5% lagi, dibayar 2,5% dari pengurangan itu. Tak sampai tahun kelima 2,5% dari pengurangan itu. Jadi bukan dari total. Kenapa? Karena memang sudah pernah dibayar. Sudah ada kewajibannya yang harus ditunaikan pada tahun pertama 2,5%. Kecuali uang itu bertambah atau emas itu bertambah. Kalau bertambah tinggal dihitung tambahannya. Kalau tidak bertambah maka yang dibayar tidak dibebani 2,5% dari total 100 mayam. Tidak dari situ. Selanjutnya yang berbahagia, semoga bermanfaat kajian kita pada pagi ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.